Jadi rumah ini sudah berusia 105 tahun. Awalnya buat pameran di Semarang 1914, lalu dianggap pavilion terbaik, mendapat penghargaan 4 medali emas, 11 medali perak, 3 medali perunggu. Kembalikan untuk Aceh dijadikan sebagai museum pada tanggal 31 Juli 1915. Dengan model inilah model Aceh, 3 bagian serang di muka buat tetamu lelaki dan serang di belakang buat tetamu perempuan, karena di sini ada pelaminan dan ruang tidur. Lalu serang di belakang ada ruang keluarga dan dapur. Umumnya rumah Aceh itu berwujud dari timur ke barat, ikut arah angin dan arah kiblat. Karena kita langsung tahu dari naik dan tangga, kita langsung udah tahu arah kiblat. Angin juga kalau musim barat itu terlalu kuat, dengan ikut arah angin atapnya bisa tahan lama. Atapnya cuma daun rumbia diikat-ikat dengan tali rotan. Jadi kalau ikut arah angin dia alhamdulillah bisa tahan lama. Dan kalau musibah biasanya rumah Aceh itu nggak pernah kebakar sampai habis. Nah, kenapa? Potong tali-tali simpul itu langsung rontok ya. Jadi bagian yang musibah aja kena, yang lain masih aman. Orang dulu kayak gitu ya, sampai begitu juga dengan jendela banyak tapi kecil supaya sirkulasi udara bebas keluar masuk, tapi juga aurat bagi tuan rumah. Kita boleh ngelihat dari luar ini sampai ujung sana, tapi orang tuh tak jelas lihat kita. Nah, biasa enggak. Dia cuma kamarnya satu, paling ada 2, dan juga nggak pakai kaca kan, pakai pintu biasa. Ini karena rumah koleksi bisa dilihat dari sini, bisa difoto. Pelaminan itu berarti sekarang yang macam-macam tuh udah modif ya, yang aslinya gitu ya Bu ya? Modifikasi. Kalau sekarang sudah banyak modifikasi. Sederhana tapi manis. Nah, itu warna-warna juga nggak bisa lepas kita dari kalau Aceh itu ada gak patumurhu hukum siapala kanun putrofang resam laksamana, itu kalau kita penguasa ya peraturan. Kalau sekarang terus kalau asadikat itu kan di ulama, terus laksamana juga kanun kan itu peraturan juga, peraturan kampung ya yang otonom kayak kita sekarang. Terus kalau laksamana itu kan keadaan setempat, misalnya yang ke sawah, yang ke laut itu kan ada peraturannya. Itulah jadi 4 ciri khas itu nggak bisa lepas dengan warna-warna itu. Dan kalau ini bukannya bendera merah putih, kalau bendera merah putih itu baru 75 tahun, ini sudah 100 tahun. Jadi karena ini memang rumah ini kan tidak pakai paku tuh, karena nggak pakai paku. Apa pakunya nggak mempan karena memang kayunya tebal, kayunya kayu semanto, kayu hutan Aceh. Dia tidak pakai paku, hanya pakai pasak dan baji saja. Jadi itu sambungan itu nanti dilepas kan, dia bisa buka pasak. Itu apa Bu, kain? Apa? Kain supaya kesat. Tidak bunyi kan, biasanya gesek-gesek gitu. Dengan adanya kain dia tidak berbunyi. Oh iya. Makanya dilepas kain. seram di belakang. Dan belakang ada ruang keluarga, ada dapur sebelah timur karena kita masak dengan kayu. Dapur diletakkan sebelah timur. Itu jarang yang terjadi kebakaran ya? Iya, insya Allah itu tadi kan udah baranya tuh kan dimatikan. Terus juga air juga kita sumur tuh terpisah dari rumah. Kalau itu ada pembuangan, jadi makanya ada tempat. Untuk desain sendiri Bu, desain asli memang gini, desain rumah Aceh ya. Di tengah ada depan belakang ya. Khusus tetamu lelaki sampai sana aja. Kalau dihidangkan dibuat panggung juga karena selain terhindar dari binatang buas, dulu-dulunya kan hutan belantara, juga banjir, dan itu juga bisa kegiatan hari-harinya. Misalnya itu ada lumbung padi, kan bisa penyimpanan di bawah rumah, dan kita juga olah sendiri, ada jengki. Kalau di daerah Sim itu Darussalam itu ada buat tenun, bisa di bawah rumah, jadi bisa kegiatan di bawah rumah.